stasiun. Jadi ini setengah 8 pagi dan aku langsung aja mau OTW ke stasiun ketemu teman-teman lainnya. Dadah, see you. Halo, nih aku udah siap. Ini sekarang jam 8 lewat dan kita janjian jam 8, tapi aku jam 8 masih di rumah. Hehe. Oke, nih aku akan langsung teleport ke stasiun. Halo guys, jadi kita ketemuan di stasiun. Nah, ini aku lagi mau OTW ke stasiunnya. See you. Hai semua, aku Intan. Jadi hari ini aku sama teman-teman kelompok 2 mau pergi ke Museum Perjuangan Bogor. Jadi saat ini aku masih ada di rumah. Sebentar lagi aku OTW ke stasiun dan kita bakal ketemu di sana. Halo guys, oke. Jadi di sini gue mau ke stasiun nunggu sama yang lain. Jadi tunggu di stasiun, oke? Bye. Namanya aku Amelia Pratiwi dari kelompok 2 kayaknya. Saya lupa. Jadi di sini aku akan OTW ke stasiun. Nanti kita akan bertemu di sana dengan teman-teman. Jadi kita tuh mau ke stasiun, kita tuh ke stasiun, kita mau ke Bogor. Terus kita mau ke Museum Perjuangan yang di Bogor. Stay tune semuanya, bye-bye. Halo guys, nama gue Ahmad Fauzi dari kelas 12 IP1. Karena hari ini sudah pagi, gue dan kelompok gue akan pergi ke museum. Bye. Ngomongnya tar dulu. Bentar ya. Nanti bilang pada 5. Ya balik yuk. Ya balik yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita belum jadi kita kelompok 2. Oh iya. OTW ke Bogor Museum Perjuangan. Sekarang kita lagi di stasiun. Ayo, stay tune. Update, kita udah nyampe masuk. Dan kita udah check in. Apa sih bahasanya? Check in. Kita udah check in masuk. Terus kita langsung aja mau ke yang dekat rel itu. Kita lagi nungguin keretanya guys. Ya, Kita lagi nunggu kereta, mungkin nggak tahu. masuk dong ke frame. Ada kelompok 1. Ini nih. Oji. Mana Oji? Say hi. Oke. Tapi kita nggak tahu bener apa. enggak. Ini keadaan kita di dalam kereta. Ini keadaannya nih. Gak boleh berisik. Si Oji di belakang mulu. Oji mana sih? Menyendiri. Introvert. Jadi kita tuh sebenarnya nggak salah kereta, cuman keretanya nggak berhenti di Manggarai. Jadi kita turun di Jatinegara dan mencari jurusan ke Manggarai. Kali ini ngomong apa sih? Gak boleh berisik, makanya kita bisik-bisik. Oke. Kita bisik lagi dulu. Kita bentar lagi turun di stasiun Jatinegara. Mau ganti kereta. Stasiun Jatinegara. Station. Halo, jadi ini udah lepek banget ya. Ini kita udah kerja keras dari pagi, kita bangun jam 4 subuh.
Terus sekarang kita baru nyampe mana? Baru nyampe Kampung Bandan. Kita tungguin kereta ke arah Bogor. Capek banget, turun tangga naik tangga ya. Gerah. Ini kita udah di mana? Jatinegara ya. Kita mau ke Ancol ya? Ini kita turun di mana? Turun di Manggarai. Habis ini nanti kita turun di Manggarai. Transit lagi. Akhirnya kita bisa survive dari Bekasi sampai sini. Kita bisa survive, kita anak-anak hebat. Kita berdiri dari tadi. Kita udah sampai. Kita udah sampai di Bogor. Udah sampai. Disamperin. Jadi kita udah di stasiun Bogor. Kita mau cari makan dulu. Kita makan dulu, oke? Gak ada bedanya Bogor sama Bekasi. Kata Oji nggak ada bedanya Bogor sama Bekasi. Emang gak ada bedanya sih, tapi ini nggak sepanas Bekasi sih. Bedanya itu aja. Oke, jadi kita makan dulu. Lu ke Bogor minta Betawi, yang ada aja dong. Ya Allah, Kita ketemu sama kelompok 1. segitu ya anjir. Lagi makan juga. Baru sampai Bogor, kita makan dulu, kita kulineran dulu. Iya, satu lagi kan yang Halo guys, jadi kita diangkot sama kelompok 1. Kelompok 1 sama 2 ketemu. Panas ya, say? Oh iya, betul. Aduh, say hi dulu dong. Hai Fatia. Selamat siang. Jadi ini update, ini entar nih di ujung. Jadi ini update ini kita. Kelihatan. Aduh ya Allah. Beda di sini. Aku Halo guys. guys, jadi kita udah nyampe di Museum Perjuangan Bogor. Kita di Bogor guys. Depannya, Iya, depannya. kita langsung aja masuk ke dalam museumnya, oke? Pak Ben aja lah panggilnya. Pak Ben. Pak Ben aja. Ini nomornya ya. Oh iya. Nanti kalau ada yang itu aja. Nah, sekarang saya sebagai kepala museum ya atau pengurus secara estafet kan yang dulu sudah meninggal ya itu dan itu secara gantian. Nanti bapak meninggal juga mudah-mudahan ada yang jaga di sini ya. Ini kronologisnya ya. Kronologisnya Museum Perjuangan ini didirikan 10 November 1957 ya. Didirikannya 7. Terus diresmikannya tahun 58 oleh era Kosasih ya. Ini letaknya di Jalan Merdeka sekarang ini. Dulu namanya bukan Jalan Merdeka tapi Jalan Cikemeh ya. Tapi karena ada museum ini jadi dijadikan Jalan Merdeka. Nah, seperti itu ya. Jadi walaupun ini letaknya di Kota Bogor, tapi bukan milik tok masyarakat Kota Bogor. Karena Bogor punya kersidenan atau namanya wilayah 2 yaitu terdiri dari Bogor, Sukabumi, Cianjur, Kerawang, Depok, maksudnya Bogor. Nah, jadi senjata-senjata yang ada di sini yang pernah dipakai oleh para pejuang di berbagai daerah tadi sepakat kumpulkanlah di sini ya.
tujuannya untuk tidak tercecer kemana-mana, terus juga keduanya untuk dipelajari oleh generasi penerus sekarang ini ya. Yang ada di sini senjatanya tidak ada replika ya, asli semua yang pernah dipakai oleh para pejuang. Ini rampasan dari tentara Belanda maupun Jepang oleh para pejuang kita waktu itu bertempur ya. Nah seperti itu. Oh ya, itu kan peninggalan ya di saat itu, apa yang ada di saat pemerintahan Belanda maupun Jepang. Nah itu dikumpulkanlah ya yang ketemu oleh para pejuang kita di saat itu ya, instansi-instansi yang ada di berbagai wilayah tadi ya, dikumpulkanlah di sini itu ya. Baju-baju itu asli ya, itu tidak boleh dicuci dan itu darahnya memang asli ya. Oh, itu ada bekas darah. Nah, jadi darahnya tidak boleh, sebagai saksi sejarah itu masih asli, tidak boleh dicuci ya. Mesin jahit sekarang juga Singer masih ada ya, cuman kan nama Singer atau itu nama apa sih, pencipta mesin itu ya. Sekarang juga Singer masih ada ya, sekarang kan itu manual ya, sekarang pakai itu. Itu dijahitnya kebetulan baju para pejuang itu pakai mesin Singer. Daerah itu setiap pejuang dulu suka mengikatkan ya bendera tuh di ujungnya bambu runcing apa kan dulu senjata kita tradisinya bambu runcing dan golok, tombak dan yang begitulah. Tapi setelah merebut dari penjajah itu ya kita bisa memakai senjata yang direbutnya ya, jadi senjata makan tuan juga ya. Seperti itu. Bambunya asli Pak yang di atas? Iya. Pohonnya itu juga Pak? Iya. Itu kan ada keterangannya di situ. Jadi itu setiap perwira Inggris, perwiranya ya selalu memakai mantel itu. Makanya kita juga, jadi kita juga pemimpin dulu juga seperti Sudirman ya pakai mantel. Tapi itu juga asli ya yang pernah dipakai oleh tentara Inggris saat itu. Bisa, tapi buat apa sih ada perang juga kan, kita sudah punya senjata yang lebih modern ya. Jadi ini hanya untuk saat dibanding di saat dulu dan sekarang. Dulu senjata-senjata, dan ini juga bukan senjata kita, senjata rampasan dari para penjajah saat itu ya. Tapi kita sekarang juga sudah bisa membuat senjata sendiri kan ya. Itu atau biografinya ada ya, lahirnya tahun berapa. Mereka bertempur itu dengan pasukan sebagai komandannya itu bertempur di sekarang yang ada alun-alun Bogor atau Taman Topi. Di situ pertempurannya melawan tentara Inggris setelah merdeka ya, setelah merdeka. Terus markas tentara Inggris yaitu adanya di kantor polisi seberangnya. Ya, beliau gugur di situ, perceceran darahnya di situ, ya makanya dijadikan Jalan Kapten Silat sebagai kenang-kenangan. Cuman sayang ya, monumennya dihancurkan ya setelah adanya alun-alun Bogor. Padahal jangan ya itu sebagai karena tidak mengganggu ya sebetulnya, kenapa dihancurkan gitu kan, itu sangat menyayangkan. Itu berarti dihancurin atau dipindahin gitu? Enggak, hancur aja jadi. Karena ada yang mengkritik ya dari para budayawan ya, terus juga tokoh-tokoh akhirnya dibuat kembali, yaitu ya ada yang di persimpangan di sini nih, Jembatan Merah. Jalan itu. Jember. Ya, tapi itu bukan aslinya. Dengan aslinya. Kalau boleh tahu, hancurnya itu tahun berapa Pak? Itu baru-baru 3 tahun yang lalu aja, sebelum. Lalu. Kirain udah lama-lama. Enggak. Museum Perjuangan Bogor didirikan melalui musyawarah para tokoh pejuang Karasidenan Bogor yang meliputi kota dan Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan Depok. Museum ini merupakan sebuah museum yang menyimpan koleksi benda-benda bersejarah dan cerita perjuangan para pahlawan, khususnya di Bogor.
Diprakasai dan diresmikan oleh R.A. Kosasih pada tanggal 10 November 1957. Museum ini didirikan dengan tujuan untuk mewariskan semangat dan jiwa juang serta nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Gedung ini awalnya milik pengusaha Belanda, yaitu Wilhelm Gustav Wisner. Gedung ini pertama kali berfungsi sebagai gudang ekspor komoditas pertanian sebelum dikirim ke Eropa. Pada tahun 1945, gedung ini dipakai untuk menyambut dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, gedung digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai kantor pemerintah sementara Kabupaten Bogor dan sekolah rakyat. Sampai akhirnya gedung ini ditempati oleh Umar bin Utsman Al-Bawahab dan pemilik terakhir mengibahkannya kepada pemerintah sebelum diubah menjadi Museum Perjuangan Bogor. Gedung Museum Perjuangan Bogor terdiri atas 2 lantai. Beberapa koleksi di dalamnya adalah patung Kapten Muslihat yang terbuat dari batu monolit, foto para tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Bogor, peta termatik tumpang gilir, mata uang pada zaman VOC, senjata yang dirampas dari tentara Jepang, dan mantel yang pernah digunakan tentara Inggris. Pada lantai 2 terdapat koleksi mesin ketik, pakaian yang dikenakan oleh para pejuang pada masa revolusi, mesin jahit atau singer yang digunakan untuk menjahit baju para pahlawan, dan daftar nama para tokoh pahlawan yang gugur pada masa perjuangan. Selain itu, museum ini juga memiliki beberapa koleksi diorama dari berbagai pertempuran di Bogor dan sekitarnya. Di antaranya diorama pertempuran Bojong Kokosan, pertempuran Maseng, pertempuran di kota Paris, diorama pertempuran di Bantamerweg tahun 1945, dan diorama pertempuran Cemplang 1945. Oke guys, jadi kita udah selesai semuanya, wawancara juga udah. Kita udah nge-ekspor semua yang ada di Museum Perjuangan Bogor. Jadi kita mau pulang, tapi kita mau sholat dulu, istirahat dulu. Pokoknya kita mau isoma dulu. Dadah. Dadah. Oke, jadi ini lagi pada naik angkot. Kita mau ke Kebun Raya. Oke. Kapan lagi malam mingguan sama besti-besti sekolah? Besti-besti. Kita mau ketemuan nih. Cus. Hai, jadi ini aku jadi ini aku nggak tahu kelompok berapa, terus ketemu kelompok tetangga. Kalian harus lihat betapa cetarnya kita, betapa excitednya kita di kota orang. Oke, pipis dulu ya sayang. Dadah. Hey guys, jadi ini perjalanan kita pulang, dan ya kita sama kelompok sebelah. Mau jalan aja naik. Jadi guys, kita mau pulang. Kita sini. Ayo sini. Kita mau pulang. Right, vloggers. Halo gengs. Hai. Hai. Kita mau pulang. Kita mau pulang. Ayo cepetan. Ini seru. Bismillah. Kesimpulan dari kelompok saya adalah, video ini tentang perjalanan pembelajaran berkunjung ke Museum Perjuangan Bogor. Museum Perjuangan Bogor ini salah satu museum yang menceritakan tentang perjuangan para pahlawan, khususnya di Bogor. Dan dengan koleksi yang cukup beragam, mulai dari persenjataan, diorama, pakaian yang digunakan ketika perang, dokumen atau arsip, dan koleksi lainnya. Selanjutnya untuk saran adalah, pemerintah dan pihak museum harus bekerja sama melakukan pengembangan dan perbaikan gedung museum, aktivitas wisata, pengelolaan koleksi, promosi, memberikan perhatian secara langsung maupun tidak langsung, serta bantuan dana untuk pengembangan museum. Pada saat kami berkunjung ke museum tersebut, museum terlihat sepi pengunjung. Hanya ada 1 dan 2 pengunjung lain, diakibatkan oleh kurangnya minat masyarakat terhadap sejarah dan kalah saingnya Museum Perjuangan dengan museum lain yang ada di kota Bogor. Juga kondisi bangunannya pun kurang memprihatinkan. Hai,
kembali lagi ke kita. Di sini kita udah sampai Manggarai. Pokoknya banyak banget pembelajaran hari ini. Kita banyak belajarnya, banyak serunya. Pokoknya pengalaman hari ini seru banget. Sekian dari kita. Pokoknya semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.